Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhtar SPD, calon guru penggerak angkatan 10, unit tugas SDN 097375 Raja, Kecamatan Pamatang Selimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bapak Ibu guru hebat, kita harus memahami bahwa pengajaran dan pendidikan itu memiliki pengertian yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu mempermuliakan dirinya dan bagi orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Saya itu menganggap bahwa seorang guru itu hanya mentransfer materi kepada anak didik. Kedua, metode yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah teacher-centered learning. Artinya bahwa pendidikan itu atau pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Kemudian yang ketiga, saya hanya fokus pada pencapaian KKM. Bagi saya, jika siswa itu sudah mencapai KKM, berarti materi telah tuntas. Dan pada sisi ini juga saya sering bingung dan mengeluh ketika siswa itu tidak mencapai KKM. Keempat, memperlakukan murid dengan sama. Nah, di situ saya menganggap bahwa semua murid itu adalah sama, karena saya hanya berorientasikan pada pencapaian pembelajaran tuntasan materi dan pencapaian KKM tanpa memperhatikan karakter dan potensi yang ada pada anak didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pertama, memberikan pembelajaran secara holistik tentang aspek pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kognitif tetapi juga efektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya. Karena setelah saya mempelajari modul ini, bahwa keenam modul ini harus kita berikan kepada anak untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar merdeka belajar terhadap anak dan untuk menggali potensi yang sedalam-dalamnya terhadap anak agar anak itu mencapai tujuan yang diharapkannya dalam menempuh aspek pendidikan yang dijalankannya. Kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, sebagai subjek pembelajaran itu adalah bahwa anak didik kita bebas dalam berekspresi, bebas berpendapat, dan bebas berkreasi sesuai dengan kompetensi yang telah dimilikinya. Ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Artinya, guru menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak didik agar dalam proses pembelajaran itu keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya tercapai. Kedua, guru memiliki keikhlasan dan kesabaran dalam menuntut siswa, bahwa guru itu harus berhamba kepada siswa, menghambakan siswa dan menuntut mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketiga, guru harus mempelajari karakteristik murid. Artinya bahwa sebagai seorang guru harus memahami dan berkolaborasi tentang anak didik dengan orang tua, bagaimana pembelajaran yang seharusnya dibutuhkan anak itu sehingga mereka benar tercipta sebagai pelajar profil Pancasila. 4.
Guru harus dapat mengarahkan siswa sesuai kodrat alamiahnya dan tidak memaksakan sesuai dengan target yang diharapkan dalam materi pembelajaran, tetapi anak itu harus kita tuntun sesuai dengan kodrat alamiahnya. Apa yang Anda dapat, segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan metode Student Centered Learning. Artinya, kita telah meninggalkan pola paradigma pemikiran lama sebagai Teacher Centered Learning. Apa pemahaman ini? Bahwa siswa itu adalah benar-benar sebagai pusat pengajaran dan pusat pendidikan dan pusat penyaluran transformasi pendidikan. Artinya anak-anak itu akan bebas dan bisa menambah pemahamannya bahwa dia itu adalah subjek daripada pembelajaran. Kedua, melakukan kegiatan pembentukan karakter. Pembentukan karakter sangat penting dalam menumbuh kembangkan budaya minat anak dalam belajar. Ketika kita memahami karakter dan kemauan anak-anak itu, maka anak-anak itu akan semakin akrab dengan kita dan semakin giat dan semangat dalam pembelajarannya. Ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran KHD yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Artinya, dengan sistem ini, kita telah mengajak anak untuk pembelajaran sesuai dengan zaman. Karena kita ketahui, zaman terus akan berubah. Jika kita masih menerapkan pola sistem pemikiran lama, maka anak-anak kita tidak akan mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Namun, kita juga sebagai tenaga pendidik harus bisa menyesuaikan anak itu dengan lingkungan geografisnya, agar anak-anak itu terbiasa dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Keempat, pembelajaran yang menuntun pada murid. Pembelajaran yang menuntun pada murid itu adalah seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa anak itu adalah sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Kelima, konsisten dalam membuat media pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya harus berarti IT, tetapi juga kita bisa melakukan media pembelajaran dari sumber daya alam yang tersedia di lingkungan anak didik kita, sehingga mereka bisa menghargai budaya-budaya yang ada di daerah lokalnya sebagai penerapan implementasi belajar profil Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan bila ada penjabaran materi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.